Sahabat CS dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara semua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Duka Cita Sorgawi. Duka Cita Sorgawi. Sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini, bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya, silakan saudara mensubscribe. Dan kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, video ini, saudara bisa share kepada kerabat saudara, keluarga Anda yang dekat, atau teman-teman dimanapun mereka berada, supaya mereka pun diberkati Tuhan. Baik saudara sekalian, kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4. Ini adalah salah satu butir ucapan bahagia dari 9. Ada satu ini yang akan saya sampaikan, ucapan bahagia khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dikatakan begini, Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Saya percaya setiap orang pernah mengalami duka cita. Ketika ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, kita akan berduka cita. Saya pernah sangat berduka cita ketika orang tua saya, papi saya, dipanggil pulang. Saya sangat sedih, saya berduka cita. Ya, hampir seminggu lebih, ya, saya merasa kehilangan. Nah, itu hal yang wajar, saudara sekalian. Ketika kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, kita akan berduka cita. Ya, memang banyak hal yang menyebabkan kita berduka cita. Nah, salah satunya tadi kehilangan orang yang kita kasihi, kematian orang yang kita kasihi, atau kita kehilangan sesuatu yang berharga dari hidup kita. Atau kita mengalami sakit yang tidak sembuh, kita bisa berduka cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, duka cita itu artinya kesedihan hati, atau kesusahan hati, atau bersusah hati, atau sangat sedih. Ya. Berduka cita sinonim dengan belasungkawa. Ya, itu belasungkawa ketika ada orang yang meninggal, kita berbelasungkawa atau berduka cita, atau berkabung. Nah, itu sinonim. Atau gundah gulana. Gundah gulana. Nah, lawannya itu bersuka cita. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang berduka cita? Ya. Yang dimaksud dengan berduka cita, yang berbahagia itu yang bagaimana? Ya. Saya meyakini begini, ajaran Tuhan Yesus itu ajaran yang sifatnya batiniah. Ya. Ajaran yang sifatnya di dalam batin. Ya. Sifatnya nuansa rohania, ya, bukan bersifat jasmania semata atau lahiriah. Jadi duka cita bukan hal disebabkan oleh hal-hal yang fana, pasti lebih dalam dari itu. Ya. Kalau saya boleh simpulkan di depan, ya, duka cita yang membuat kita nanti dihiburkan itu ketika kita berduka cita karena kita belum mencapai standar seperti yang Tuhan kehendaki sebagai anaknya. Tuhan menghendaki standar, yaitu seperti Kristus, ya, segambar dan serupa dengan Allah, yaitu seperti Kristus. Ya. Karena di Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, ya, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Itu yang Tuhan kehendaki. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Tuhan ingin kita orang percaya sebagai anak-anaknya itu seperti Kristus yang hidupnya berkenan. Nah, kalau kita belum mencapai seperti yang Tuhan kehendaki, kita harusnya gundah gulana, kita harusnya berduka cita. Nah, duka cita seperti itulah yang akan dihiburkan, yang akan mendatangkan keselamatan. Itu duka cita sorgawi, saudara. Ya. Karena jelas ajaran Tuhan Yesus itu ajaran yang bersifat batiniah, dalam. Contohnya di Matius 5 ayat 5 itu juga ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di sini bukannya lemah gemulai atau ngomongnya lemah lembut begitu, bukan, tapi sikap hati, sikap batin yang rela, ya, menerima orang lain apa adanya dan tidak menuntut orang lain seperti yang dia inginkan. Atau orang yang punya sikap tidak mau membalas meskipun disakiti atau diperlakukan tidak adil, itu lemah lembut. Atau orang yang lemah lembut, orang yang mudah menerima kebenaran firman Tuhan, yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang akan memiliki bumi.
Bumi itu bukan bumi di sini, karena bumi di sini menurut Lukas 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 10 itu akan dibinasakan, akan menjadi lautan api. Pasti bukan bumi yang sekarang ini, tetapi bumi yang akan datang, yaitu LB3, langit baru dan bumi baru. Makanya ada terjemahan lain di Matius pasal 5 ayat 5 itu dikatakan begini. Terjemahan sederhana Indonesia, sungguh diberkati orang-orang yang rendah hati. Jadi lemah lembut itu rendah hati. Karena mereka lah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Bumi yang dijanjikan Allah yaitu bumi baru, langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, Kanaan yang baru, Kanaan sorgawi, yaitu rumah Bapa di sorga, hidup kekekalan bersama dengan Dia. Versi mudah dibaca Matius 5 ayat 5 dikatakan betapa bahagianya orang yang rendah hati. Mereka akan menerima tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Jadi jelas, ya, bumi yang dimaksud bagi orang yang lemah lembut itu bumi yang akan datang. Ya, jadi bukan bumi yang di sini. Nah, kembali ke berduka cita, berbahagialah orang yang berduka cita. Jelas, berduka cita bukan karena hal-hal yang sifatnya jasmani. Ya, seperti lemah lembut bukan fisik lemah gemulai, ya, tetapi sikap batin seperti Musa. Musa itu Alkitab mengatakan orang yang paling lembut hatinya. Saudara tahu nggak? Musa bukan lemah gemulai. Buktinya apa? Dia dengan satu tangan kosong dia bisa membunuh orang Mesir. Artinya dia bukan lemah gemulai, dia gagah perkasa. Tetapi hatinya lembut. Dia tidak mudah membalas. Dia rendah hati. Ya, buktinya ketika dia dizolimi atau dipojokkan sama kakak-kakaknya, dia tidak membalas. Padahal dia nggak salah. Nah, itu orang yang lemah lembut, saudara sekalian. Nah, jadi kembali, duka cita. Jangan sampai kita berduka cita untuk hal-hal yang tidak perlu atau yang hal sifatnya fana. Ya. Hal ini juga bukan berarti kita nggak boleh berduka cita ketika ada orang yang meninggal yang kita kasihi, atau ada kerabat atau teman yang mengalami duka cita. Kita tetap menunjukkan rasa empati. Tetapi ajaran Kristus jangan sampai kita berduka cita karena hal-hal yang bersifat jasmani. Misalnya, kita belum memiliki rumah, kita jadi gundah gulana, kita jadi sedih, kita jadi duka cita, atau kita belum memiliki deposito dalam jumlah tertentu, atau kita belum memiliki jodoh pasangan sehingga kita gundah gulana, atau kita masih menumpang di rumah mertua indah, kita masih ngontrak, masih mengembara seperti si buta dari gua hantu karena nggak punya rumah. Jangan berduka cita untuk hal-hal yang seperti itu. Karena kalau Anda berduka cita untuk hal-hal yang seperti itu, nanti waktu, tenaga Anda habis untuk hal-hal seperti itu. Padahal itu semua akan ditinggalkan. Ya. Jadi jangan sampai kita berduka cita sekali lagi untuk hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang bersifat sementara ini. Tapi kita harus berduka cita apabila kita menyakiti hati Tuhan, apabila kita belum mencapai kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Itu membuat kita jadi gundah gulana, sehingga mendorong kita untuk apa? Berbuat sesuatu untuk bisa menjadi sempurna, bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hal-hal yang bersifat fana, sementara. Saya baca di Facebook ada orang yang berkata begini, saya tidak akan pernah merasa capek, saya nggak akan kenal capek sebelum saya kaya. Saya harus kaya. Itu salah, saudara sekalian. Dia jadi merasa gundah gulana kalau belum kaya, masih susah, dia jadi susah. Jangan. Ya memang kita harus kerja keras, jangan dimotivasi supaya kita kaya sehingga kita bisa bersuka cita. Banyak orang kaya yang tidak bisa bersuka cita. Ya, banyak uangnya tapi nggak bisa tidur nyenyak. Apakah itu disebut berbahagia? Bukan. Kita harus berduka cita untuk hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Atau kita berduka cita atau kita gundah gulana karena belum menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan hanya disenangkan jika kita hidup seperti Yesus hidup. Karena kehidupan seperti yang Yesus jalani, itu yang berkenan di hadapan Allah, itu yang menyukakan hati Allah. Kalau kita belum seperti Kristus yang menyukakan hati Allah, di mana Allah berkata, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan, kita harusnya berduka cita. Karena orang yang seperti itu yang akan dihiburkan. Nah, dihiburkan di sini bukan berarti diberikan sesuatu upah atau diberikan penghargaan berupa materi, bukan. Kata dihiburkan di situ dari kata Yunani parakaleo. Parakaleo itu artinya to call one side.
memanggil seseorang untuk dekat di sampingnya. Parakaleo atau to call near, dipanggil supaya dekat. Begitu, karena kata parakaleo itu dari dua kata. Para itu artinya beside atau near. Kemudian kaleo itu artinya to panggil, dipanggil, to call, to invite, mengundang, memanggil, to call aloud, memanggil dengan suara keras, to call by name, memanggil dengan nama pernama, begitu. Ya. Nah, kata kaleo artinya juga to salute. Salute itu menghormati, menghargai, ya. memberi salam, menyambut. Ya. Jadi ketika kita berduka cita untuk hal-hal yang bersifat sorgawi, kita akan dihiburkan. Artinya kita akan ditempatkan di posisi dekat dengan Tuhan, di dalam hadiratnya, di kekekalan nanti. Kalau kita berduka cita seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu duka cita sorgawi. Ya, seperti Stefanus. Ketika Stefanus dirajam batu, itu dia dalam keadaan yang setengah mati, saudara. Saudara bisa bayangkan, dirajam batu itu puluhan batu menimpa dirinya. Itu kan suatu yang menyakitkan. Tetapi justru ketika di ujung maut, Stefanus berdoa apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi duka citanya Stefanus ini beda. Duka cita karena ada orang yang belum diselamatkan. Ya, makanya dia minta ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Tuhan Yesus berdiri ya ketika Stefanus mendekati ajalnya. Ya, Alkitab mengatakan dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri seperti menyambutnya, ya, kedatangan Stefanus. Karena Stefanus akan dimuliakan, akan dihiburkan. Jadi saudara sekalian, marilah kita gundah gulana. Kalau saudara dan saya belum menyenangkan hati Tuhan, belum hidup seperti yang Tuhan inginkan, yaitu seperti hidup putra tunggalnya Yesus Kristus ketika dia hidup. Itu yang harusnya membuat kita gundah gulana. Ya, selama kita hidup di bumi ini, kalau kita tidak gundah gulana karena hal itu, kita tidak akan bisa dihiburkan. Tetapi kalau kita gundah gulana, sehingga mendorong kita untuk hidup benar, hidup kudus di hadapannya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kita akan dihiburkan dan kita akan duduk bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.